sudah 10 menit dari Pulau Pramuka. Saya ke Pulau Panggang dan kita bisa lihat bagaimana kondisi sampah dan bekas tempat pembuangan sampah di sini. Ya, yang tidak terkelola dengan baik. Dan ini kan daerah-daerah kawasan untuk wisata. Nah, ini saya juga mau bertemu dengan masyarakat yang paham mengenai sampah dan mereka selalu viralkan ini di sosial media mengenai sampah-sampah yang ada konsumsi. Halo Pak, apa kabar? Halo Mas, ini sampah semua nih. Ini memang begini atau memang tidak ada pengelolaannya Pak? Ya, ini pengolahan ini. Ini dipakai buat tempat sampah, buat tempat sampah Pak, akhir. saya mendengar ya. Ini pengolahan tempat pembuangan sampah akhir. Ya. Ini itu dengan sistem begini, kalau saya pribadi sih kurang setuju ya, karena kita berpikir limbahnya itu akan terbang kemana-mana. Iya. Kita khawatirkan teman-teman nelayan yang budidaya. Gitu. Dan pariwisata juga ya. Iya. Soalnya bakal ini Pak, kalau angin kayak gini kan sampahnya terbang kan. Terbang, ya. Iya, ke laut juga nanti. Iya. Sampai kalau naik pasang Ke bawah lagi. Iya. Mas yang memviral-viralkan itu masalah sampah juga. Ya, gitu. Ya, ini perhatian terhadap sampah nih khususnya di Pulau Panggang nih. Ini kan jadi tempat, kenapa jadi ini ya? Jadi begitu sorotan. Apakah ini karena jumlah penduduk juga sangat banyak? Terutama itu. Ya, salah faktor satunya, utamanya. Oh, itu faktor utamanya. Berapa Pak jumlah penduduk sini? Sekarang itu udah lebih dari 2.700 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu bisa lebih dari satu kepala keluarga Pak. Oh gitu. Iya, Ini satu rumah. hitungan kita 2.700 kepala keluarga. Ini berapa hektar luas pulau nih? Luasan awal pulau ini kalau kita ngambil sekejur itu cuma 9 hektar. Tapi setelah ada keluasan, ada reklamasi ini mencapai 12 hektar. Kalau kita bagi-bagi misalnya 9 hektar dibagi ke 2.700 kakak, satu kakaknya itu 30 meter lebih dikit, Kurang lebih segitu. gitu ya, kurang lebih itu ya. Sementara itu di rumah aja, bahkan kita butuh namanya fasum dan sebagainya. Ini sangat padat dong mobil. Lumayan padat lagi. Sulit untuk bernapas kita kalau di tengah rumah di tengah itu sulit. Kenapa orang tidak mau pindah ke Pulau Pramuka misalnya? Ya, banyak faktor lah Pak. Ada faktor keluarga juga gitu. Jadi ada orang di sini yang malah lebih memilih buat tinggal sama keluarganya. Gitu. Oh gitu ya. Bahkan dekat nih Pulau Pramuka. Dekat, walaupun dekat ya, tergantung udah dari faktor keduanya. Ada juga yang mengatakan mitos Ini udah termasuk Pulau Panggangnya termasuk pulau tertua Pak. tua. Pulau tertua ini, Pulau Pulau Seribu ini ya. yang pertama kali ada penduduknya ya. Oh, ini. jangan-jangan karena orang semua berawal dari Pulau Panggang baru menyebar ke pulau-pulau Iya, lain. benar memang kayak gitu Pak. Yang seperti itu ya. Memang seperti itu. Makanya nggak heran dong orang-orang di Pulau Panggang ini punya hubungan kekeluargaan dengan pulau-pulau Seluruh Iya, pulau yang ada Pulau Seribu. Heran. Gitu ya. Udah sangkut menyangkut. Nggak nyangkut. Tapi yang sampah ini, nah ini Pak sampah ini berasal dari mana sampahnya nih? Masyarakat. Ada yang dari sampah keluarga, ada yang dari warung-warung juga segala macam. Tapi yang sih Tidak pernah dikelola oleh pemerintah atau apa gitu? ya pengolahan Pengelolanya ya begini aja. itu aja. Oh gitu ya. Tanya tuh, nggak ada kan asal kayak Pemprov DKI itu ada PPSU dan sebagainya. Tadi saya juga kabar ada PPSU juga di sini. Ada. Ya, Ada PPS. sekarang gini Pak, kalau kita kalau Pemprov emang bijak, ya bijak, mereka punya kapal sampah. Ya. Kapal sampah itu nggak mau rapat ke Pulau Panggang. Intinya kan kapal sampah itu rapat di pinggir dermaga biar sampah-sampah yang dari masyarakat itu bisa langsung ke kapal. TPA-nya pulau itu ya kapal Ya, itu kapal Pak. itu mestinya. Kapal itu. Jadi Tapi bukan ini. yang saya cari tahu sih katanya ya ada alasan katanya BBM-nya lah atau apanya lah gitu. Oh gitu ya. Tapi ada beberapa PPSU juga yang ngomong lebih baik sih ketika kapal itu dari pulau balik ke Jakarta ada lagi yang datang gitu Pak. Emang berapa kali seminggu? Atau berapa minggu sekali? nggak tentu. Kalau saya nggak tahu Pak. Nggak tentu. Nggak tentu itu. Kadang-kadang soal apa? Pokoknya jedanya ya lumayan lama lah. Ya, muter ya. Iya, muter dia. Oh, muter antar pulau. Iya. Dan mereka ngambil sampah di mana? Yang sini enggak diambil ya? Di Pramuka Di Pramuka. Jadi Oh, di sini enggak? Enggak. Di Pramuka tuh ada yang di kota diambil lagi. Iya, Sama PPSU-nya dibawa ke kapal. betul. Di sini? Enggak. Makanya kan Sempat di dulu mana, ya, gitu. sempat dulu cuman udah nggak lagi sekarang. Dulu masih aktif Dulu masih kapal kecilnya. Kapal kecil buat ngangkut dan nanti cari dapat dipindah. Kalau kan jumlah penduduk sini paling banyak. Di depan pulau ada bupati,
benar. Bener nggak? Ini semua ya? Kalau air besar mah bisa. Kalau air pasang bisa kebuang lagi. Buang lagi ya? Buang lagi. Dan ini nggak ada yang pernah ngangkut ya? Nggak ada yang pernah ngangkut. Nggak pernah ngangkut, Bang? Saya bilang dari Ini aja aja. itu nggak ada yang pernah ngangkut. Iya. Nggak ada kapal yang khusus ngangkut kapal di sini. Iya. Ini ya, Dari mulai awal kita buat TPS pertama ini ya? itu sampai dari sana sampai kemari 3 kalinya. Oh gitu. Jadi TPS, pembuangan sampah, udah ketinggian, akhirnya jadi bangunan, pindah lagi, bikin lagi. Ada lagi. Sebenarnya itu bukannya solusi Pak jalannya. Kampung Thailand itu ada kapal kampungnya aja. Kalau memang pemerintah fasilitasi, karena kan kita tahu sendiri di sini penduduknya wah paling padat. Padat Iya. Pak, ya otomatis produksi sampahnya juga banyak. Bapak, gimana Pak? Bapak lihat kondisi seperti ini? Saya- Pak, siapa Pak? Saya Abdul Syukur. Nah, Jadi kemarin saya naikin ke media. oh, Saya merasa prihatin karena ini bukan salah satu alternatif kalau menurut saya. Kami dilarang membuang sampah ke laut. Ini kok sampah ditampung di laut. Ini bahasa saya. Ya Pak. Iya, Nah iya. kemarin saya temukan Pak ya, beberapa teman-teman yang usaha penyimpanan ikan dia sendiri Iya. ada kematian dan ada kerugian. ya. Juga ikan konsumsi yang akan dikirim ke Jakarta ada kematian sekitar 200 kilo. Karena sampah. Ya, Ya, kemudian karena hari sampah, kedua, ya Pak, hari kedua ini rubuh. Saya ambil gambar lagi, sampah udah berserakan. Saya tindakan, saya teman-teman PPSU saya kerahkan Ya. untuk menegakkan lagi tiang ini. Iya, iya, iya. Jadi saya minta ini diangkat. Karena biar bagaimanapun juga Pak, sisa air limbah ini Pak, bukan sampahnya yang berantakan. Ketampung, airnya Iya. mengandung amoniak tinggi. Betul, betul, betul. Dan satu dasawarsa ini Pak, kami dulu tahun 89 sampai 2001 rumput laut itu menjadi primadona Andalannya. di Pulau Seribu ini. Iya, Sekarang sudah mulai tumbuh, Iya. ya Pak, di Pulau ini sudah kita coba. Nah, ditimpa sekarang ada sampah lagi. Dulu akibat juga di mana salurnya sisa limbah rumah masyarakat Pak ke laut. Iya. Maka saya bilang program yang disosialisasikan pemerintah untuk pembangunan IFAL, kok pada kemana RT RW-nya? IFAL itu dibangun di Pulau Seribu, di masing-masing pulau berpenduduk adalah untuk menahan jangan sampai air limbah sisa rumah tangga sampai langsung ke laut. Iya, iya. Karena Pulau Seribu harus bersih. Betul. Lah ini kok ditunjukkan dengan begini Pak? Saya marah, Iya, iya. saya terpanggil. Loh ini jelas salah. Kami dari Jakarta, Muara Angke, Marina dilarang membuang sampah ke laut. Kan gitu. Iya. Ini kalau sampah ditampung di laut. Di laut. Ini anak-anak juga suka ada yang berenang sini, Pak. Wah. Ini sekarang Pak, Iya, ini bisa airnya kan di bawah. Iya, iya. Rasanya Makanya amoniak. itu lebih takutnya Iya, iya, iya. Nah, ini Pak di Pulau Pramuka katanya hampir dua minggu sekali ada kapal mengangkut sampah. Di sini sampai nggak kapalnya? ini Pak. Di sini kapalnya tidak sampai, Iya. hanya sampai di lokasi kelurahan itu pun kecil Pak. Kapalnya kecil. Nah, Iya. biasa Pak. Mohon maaf sekali lagi Pak. Iya. Pemerintah per tanggal 20 Heeh. non kegiatan sampai pagu turun. Hmm. Mungkin operasional kendaraan sampah ini nol, nunggu pagu Pak. Sebenarnya nggak harus begitu, Go. Iya. Namanya Nah, sampah kan tidak sampah. menunggu pagu. Tidak menunggu, Nggak menunggu Pak. pagu. Malah jawabannya ini baru sebulan. Loh, mau setahun ya habis pulau. Betul. Saya bilang begitu Pak, saya marah kemarin. Malah Baru- saya dikata provokator. Oke. Tadi Pak, gini, saya kan nginap kemarin di sana di Pulau Pramuka gitu ya. Itu juga sudah airnya udah payau. Nah, di sini gimana dengan 2.700 kakak seperti ini? Airnya segar nggak? nano Pak. Yang beruntungnya Manis, ada yang asam dapat asin. tawar, ada yang dapat asin. Jadi air Pak ada fasilitas dari pemerintah. Iya. Kita dibangun RO, Ah. sistem penyulingan. Iya. Ya, memang sudah mulai tersalur. Iya. Kapasitas produksinya juga Pak hampir mencukupi. Nah, Cuma masih juga ya masyarakat berharap adanya hujan. Jujur, kami di Pulau Panggang ini tidak ada pun satu jengkal tanah yang untuk penyerapan sebenarnya. betul, Pak. betul, betul, betul. Nah ini, nah, Pak, jadi kami hanya butuh air hujan dan RO itu. RO. Iya. Memang belum terinstalasinya, belum sampai ke tempat masing-masing rumah. Itu sudah mencukupi
Sebenarnya mencukupi Pak, dari hitungannya Pak. Dari hitungannya mencukupi. Iya, karena ada di sini ada 2 RO yang aktif Iya. di Pulau Karya. Iya. Masyarakat beli dengan harga sesuai dengan peraturan Perda. Iya. Ada di Pulau Panggang juga. Pulau Panggang itu tuh kan apakah mencukupi untuk penduduk Pulau Panggang? Ya jadi dua mesin ini Pak, dua unit mesin ini ini. cukup, Ya, cukup Pak. Sama yang di Pulau seberang itu Pulau Karya. Iya. Kalau kebutuhan airnya untuk mandi, masak cukup. Cukup. Ini instalasi udah masuk? Belum masuk. Belum masuk. Ini yang kami harapkan Pak. Pengennya Yang kita langsung harapkan gitu. itu Instalasi belum masuk? Belum masuk Pak. Jadi kalau gitu RO-nya itu apa, Pak? RO-nya kita beli pakai perahu Pak, Oh, ngambil. gitu. Dirigen gitu. Jadi belum masuk instalasinya. Jadi belum masuk. Ya tinggal digali-galinya aja. Maka kemarin kan saya saya paling berkeras kemarin langsung terima kembali ke jalan wilayah. Tolong kita lihat di mana titik awal kita yang paling krusial. Nah, saya bilang kan, yang paling dibutuhkan. Yang pertama itu apa? Ngapain kita ngejar pembangunan dibuatin jembatan yang megah-megah yang apa? Ini dulu yang utama. Sampah dulu. Sampah baru kebutuhan. Sehari kita air. Itu yang dibutuhkan sebenarnya masyarakat. Iya, iya, iya. Semua juga memang harus dipenuhi ya Pak ya. Ya kan Tapi gini, kalau Pak, menurut karena- saya sampah ini Pak, Karena ya. Pulau Seribu ini kan saya lihat geliat wisatanya bagus. Itulah Pak yang saya lagi sedihnya karena saya termasuk orang Pulau Seribu ketika ketemu teman-teman Jakarta Pulau Seribu destinasi nasional. Lah saya begini saya marah. Lah saya marah Pak. Jelas saya peduli sama lingkungan. Iya. Saya marah. Loh kok begini? Loh, masih saya diserang terserah. Kamu Karena- ngomong apa? Karena Pak Saya tidak lewat Facebook doang saya teriak. Dan saya ngapa-ngapain saya? karena kapal Subaran yang diangkut itu kan pulau yang bagusnya, Nah, bukan marinya. jadi Yang jangan saya menutupi itu, keburukan jangan kita ya Pak. keburukan. Iya. Nah itu saya nggak mau. Loh, Apa adanya kan gini aja. Pak, bagi kita apa? Pulau pun ada kalau ada wisatanya. Kalau nggak ada yang kerja, Ya, kan ini kan sumber orang kerja ini, SDM-nya kan dari sini. iya Pak. Harusnya kan SDM-nya dari Pulau Panggang semua nih. Iya. Karena hitungan saya Pak, tadi Pulau Pramuka yang segitu besar aja hanya 1000 kakak. Ini ada 2000 kakak kan gitu. Artinya kan ini harusnya di sumber daya manusia untuk pulau-pulau wisata itu. Kan dijaga juga, jangan nanti karena dianggap Pulau Panggang ini bukan tempat wisata, Nah, tidak diperhatikan. Mungkin begitu. Padahal di sini manusia semua. Betul Pak. Di sana laut aja gitu. Kalau laut diperhatikan gitu. betul, Pak. Jangan jauh-jauh lah Pak. Eh. Apa saya sekali lagi bisa menyampaikan sama Bapak mungkin ya Pak. Selama 16 tahun kabupaten berdiri, Iya. belum ada sekali inisiatif bagaimana menghitung jumlah penduduk di lokasi yang lokasi tetap Iya, iya. sekian hektar ini Pak. Iya, iya. Pulau Panggang 9 hektar. Iya. Ini ditempati dengan 200 200 kakak. Nah ini Pak, harusnya udah dihitung Pak. Bagaimana solusinya ke depan? Iya. Ya Pak. Bagaimana jangan sampai saya dimaki-maki sama Bapak di Jakarta. Syukur kamu ngambil batu, merusak. Loh, kalau saya sampai tidak reklamasi sama batu, kamu tinggal di mana Pak? Gimana? Pertanyaan kan gitu Pak. Udah jauh butuh itu. Karena kebutuhan Pak, kan cuma kebutuhan. Iya. Masyarakat itu Akhirnya ngambil ini ya, terumbu karang. terumbu karang. Ya kita berdosa sama ikan Pak. Rumah ikan pakai rumah saya, jujur. Dibalik jadinya kan. Rumah ikan tuh Bapak tinggal di depan rumah Iya, saya. iya, iya. Itu Itu masih reklamasi, bagus dong kalau gitu terumbu karangnya, Pak. Pak. Ya jelas masih bagus. Masih hidup Pak. ya? Masih hidup jujur. Apa Pak. boleh buat gitu? Ya Pak. Kebutuhan. Gimana lagi? Ya saya berdosa sama ikan. Rumah ikan saya ambil pakai rumah saya. Tidak ada solusi Pak. Ataupun dikasih rumah percontohan yang nggak layak. Iya. Ini Pak. Itu Pak. Tadinya mau dibikin kayak gitu Pak. Di sekeliling pulau itu. Oh. Ini rumah percontohan dari Dinas Perumahan DKI. Rumah panggung gitu ya. Rumah panggung. Tahun berapa? Ini dibangun tahun 6. 2007 Pak. Jadi apa tuh, Pak? Akan baik. Recet. Jadi Oke. itulah Pak. Ya, Pak. Ini paling tidak kita dapat gambaran lah. Iya Pak. Jangan kita pulau apa namanya Kepulauan Seribu ini dibuat bagus, hebat dan sebagainya. Wisatanya mantap, Iya, oke. Tapi ada satu pulau di situ. Sebenarnya adalah sumber daya manusianya untuk semua Ya. Pulau Seribu tidak diperhatikan. Saya rasa nggak nyampe Pak. Nggak nyampe ke pulau, mungkin karena air laut ya Pak, ada ombak. Jadi kalimatnya Pak Presiden nggak nyampe ke Pulau Seribu. Karena kan programnya pembangunan mental Pak. Iya. Saya nggak pernah dengar dari pihak kabupaten Nah, lari ke pihak
pembangunan mental. Ya. Ya, rasa cinta generasinya kepada sampah juga menjadikan budaya air bersih itu di Pulau Seribu harusnya Ya. untuk mempertahankan destinasi ini. Betul, betul. Ini kemauannya saya. Ya. Jadi hanya berkepentingan melakukan traveling. Ya. Sama Pak, merusak juga intinya. Ya. Bisa merusak. Nah, karena sertifikasi itu nggak nyampe ke sini Pak. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya izin lagi. Saya mau lihat dulu kondisi Pulau Seribu sebenarnya. Siap. Paling tidak ini dapat gambaran kita Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, Terima kasih Mas. sama. Terima kasih Mas. Ayo Pak. Kita udah lihat tadi bagaimana Pulau Seribu, indahnya Pulau Seribu. Ini adalah pulau-pulau yang ada dekat ibu kota negara Indonesia. Tidak jauh, hanya 1 jam sampai 2 jam perjalanan naik kapal. Kita bisa melihat bagaimana indahnya sebuah tempat wisata yang sampai dikatakan oleh salah seorang pemimpin di DKI seperti Maldives. Jadi orang nggak perlu jauh-jauh untuk menikmati wisata-wisata yang ada di Pulau Seribu ini. Dan keindahannya, Anda bisa snorkeling, Anda bisa ke Taman Nasional, Anda bisa menikmati seluruh biota-biota lautnya, Anda bisa melakukan kuliner yang indah, Anda bisa nginap di tempat-tempat masyarakat, ada homestay, ada juga tempat wisata yang penginapan yang baik. Tetapi sayangnya juga ternyata air minumnya juga masih tidak baik, kualitasnya belum bagus. Untuk mandi bagi wisatawan juga tidak bagus. Nah, ini adalah PR-PR yang dikerjakan oleh pemerintah. Di samping itu kita lihat bahwa sampah-sampah masih banyak juga. Walaupun sudah ada petugas yang rutin untuk mengambil sampah. Dan tadi ada ide dari masyarakat juga bahwa ternyata pengolahan sampah di setiap pulau bisa dilakukan. Dan sudah ada teknik untuk mencarikan solusi bagi sampah-sampah yang ada di pulau-pulau wisata ini. Dan solusinya juga efektif, solusinya efisien, dan tidak berbiaya murah. Dan bisa mengambil semua sampah-sampah yang ada di Pulau Seribu tanpa perlu lagi dibuang kembali ke Jakarta. Dan hal inilah yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana mereka membuat sebuah pulau-pulau yang tempat wisata yang begitu baik, begitu indah, dan bisa menjadikan daerah ini menjadi sebuah tempat wisata andalan Indonesia untuk dunia. Dan bila Anda memiliki aspirasi, silakan hubungi nomor ini. Bersama saya di Rakyat Bicara.